Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Andika Dewi dari Prodi KPI 2018. Jadi di sini saya ingin sedikit berbagi tentang materi jaringan komputer. Tema yang akan kita bahas kali ini yang pertama ialah the history of computer networking atau sejarah jaringan komputer. Jadi awal mula lahirnya jaringan komputer terjadi pada tahun 1940-an di Amerika oleh gagasan pada sebuah riset pengembangan komputer di laboratorium Bell pada grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken, yang pada awal mulanya direncanakan untuk digunakan bersama. Pada tahun 1950-an, jenis komputer mulai berkembang sampai terciptanya sebuah superkomputer. Dan pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset yang bertujuan untuk menggabungkan sejumlah komputer hingga membentuk sebuah jaringan. Dan pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1970 itu juga, setelah beban pekerjaan bertambah banyak dan harga perangkat komputer besar mulai sangat mahal, maka mulailah digunakan konsep proses distribusi atau distributed processing. Perkembangan jaringan komputer di Indonesia. Pada tahun 1967, komputer mulai masuk ke Indonesia. Pada 14 Juli 1969, pemerintah membentuk badan yang disebut Bangkotan atau Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara yang berfungsi untuk menyediakan informasi seputar komputer dan teknologi. Dan pada tahun 1970, komputer mulai memasuki dunia pendidikan atau lembaga pendidikan. Pada tahun 1980, melalui Southeast Asia Regional Computer Conference yang beranggotakan negara-negara ASEAN, memulai perihal kerjasama dengan pengembangan komputer. Dan pada tahun 1990, mulai diperkenalkan PC atau personal komputer yang pada tahun ini kita kenal ialah PC generasi Pentium. Tema yang kedua, kita akan membahas tentang definisi jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer ialah suatu telekomunikasi antara dua komputer atau lebih yang saling bertukar data dari satu jaringan ke jaringan yang lain, yang koneksinya dapat melalui fisik maupun secara logika. Syarat-syarat jaringan komputer. Terdapat dua PC yang terhubung, adanya pengguna komputer, dan adanya kegiatan komunikasi data, dan adanya pemakaian bersama software dan hardware. Sifat jaringan komputer. Scalability atau jaringan komputer dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkembang. Ratio sharing atau lebih ke jaringan komputer yang dapat melakukan pertukaran data dan sumber daya baik hardware maupun software. Connectivity, jaringan komputer harus terhubung. Dan reliability, jaringan komputer dapat diukur performasinya dan kehandalannya. Pentingnya jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri sangat penting untuk bertukar file atau data, di mana adanya jaringan komputer memungkinkan komputer yang terhubung di dalam jaringan dapat saling bertukar file. Dan yang kedua ialah bertukar sumber daya. Adanya jaringan komputer, kita dapat menambahkan printer atau hard disk yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh komputer yang terhubung di jaringan tersebut. Dan bertukar program. Dengan adanya jaringan komputer, maka perangkat keras atau hardware
maupun lunak software saling berkomunikasi dan membuat pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu rancangan yang berguna untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Jadi ada beberapa macam topologi jaringan. Yang pertama ialah topologi star atau bintang. Ialah topologi yang mengandalkan hub dan switch yang menjaga lalu lintas dengan node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Topologi yang sering digunakan pada warnet, sekolahan maupun perkantoran. Pada topologi star sendiri memiliki karakteristik setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Apabila ada kerusakan di salah satu node yang lain tidak terganggu, dan penggunaan kabel berjenis UTP atau konektor berjenis RJ45 mudah dalam pengembangan karena nodenya hanya mempunyai satu kabel yang langsung terhubung ke node ini. Paket data yang masuk ke hub atau switch di broadcast ke semua node sangat banyak akan menyebabkan penurunan performa pada jaringan itu. Dan yang kedua ada topologi bus atau biasa menggunakan kabel koaksial. Topologi bus berguna untuk menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain sehingga dapat bertukar data dan informasi. Pada topologi ini memiliki beberapa karakteristik yang memiliki seperti setiap node terdapat di dalam jaringan terus terhubung dengan kabel tunggal sebagai media transmisi yang disebut kabel backbone. Dan node yang terhubung dengan kabel backbone membutuhkan T-junction atau setiap ujung kabel dipasang terminator. Dan yang ketiga ada topologi ring atau topologi cincin. Ialah topologi yang menyerupai desain jaringan seperti cincin, yang berarti setiap node terhubung dengan dua titik kiri dan kanannya menyambung menjadi sebuah lingkaran, di mana memiliki karakteristik topologi ring. Di setiap node terhubung di dalam jaringan mempunyai fungsi sebagai repeater bagi node lain, dan topologi ring berbentuk rangkaian melingkar seperti cincin. Topologi yang biasa digunakan pada jaringan komputer kecil. Untuk membangun komputer ini biasanya membutuhkan kabel berjenis UTP. Dan yang keempat ada topologi mesh yang dibuat untuk menghubungkan secara langsung antara node satu dengan node lainnya di dalam jaringan yang menggunakan media kabel. Topologi ini memiliki karakteristik antara node satu dengan lainnya terhubung secara langsung menggunakan media kabel. Setiap node mempunyai lebih dari satu RIC. Jumlah RIC akan banyak sebanyak jumlah node yang terhubung. Semakin banyak node yang terhubung akan menambah jumlah kabel. Setiap node harus dikonfigurasi sesuai dengan node terhubung dengannya. Setiap node mempunyai posisi sama, yaitu client sekaligus sebagai server. Mempunyai dua tipe topologi, yaitu full connected mesh dan partial connected. Dan yang kelima ada topologi hibrid. Topologi hibrid ialah topologi yang berbentuk dari gabungan atau kombinasi dari beberapa topologi yang berbeda, memiliki desain atau bentuk yang terlihat lebih rumit dibanding dengan topologi yang lainnya. Dan ada topologi tree atau bisa disebut dengan topologi pohon, ialah topologi jaringan yang berbentuk dari kombinasi antara topologi star dan topologi bus. Dan ada juga topologi linear atau juga disebut sebagai topologi bus beruntut. Ini hampir sama dengan topologi bus yang hanya mengandalkan satu kabel backbone untuk menghubungkan setiap node dalam jaringan. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.